Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Habibina Maulana Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 12 yang senantiasa saya sayangi, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermuajah dalam acara pembelajaran Al-Qur'an dan Hadis. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini benar-benar merupakan sebuah amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya, anak-anak, hari ini atau kesempatan ini kita akan membicarakan tentang melestarikan lingkungan hidup. Namun sebelum kita berbicara lebih lanjut, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca Ummul Kitab. Semoga Allah memberikan kelancaran dan keberkahan dalam pembelajaran kita kali ini. Amin amin Allahumma amin. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Untuk selanjutnya langsung saja kita berbicara tentang bab yaitu melestarikan lingkungan hidup. Untuk selanjutnya kompetisi dasar daripada pembelajaran kita atau materi kita kali ini, yang pertama yaitu dari aspek spiritualnya menghayati ajaran Islam tentang kelestarian hidup, kemudian dari segi sosialnya mengamalkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Untuk aspek pengetahuannya kita akan menganalisis Quran surat Ar-Rum ayat 40 sampai ayat 2 tentang kerusakan alam di bumi, kemudian surat Al-A'raf tentang larangan berbuat kerusakan bumi, tentang pencipta alam dengan benar, Quran surah Al-Furqan ayat 45 sampai 50 tentang ciptaan Allah untuk manusia, Quran surah Al-Baqarah ayat 24 26 tentang perilaku orang munafik terhadap pelestarian alam, dan juga hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik tentang menanam tanaman. Dari aspek psikomotornya, yang pertama adalah mendemonstrasikan hafalan, terjemahan ayat dan hadis tentang kelestarian hidup. Kemudian yang kedua menyajikan laporan hasil perlakuan terhadap lingkungan hidup. Ini dari kompetisi dasarnya. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah membahas bab ini, anak nanti yang pertama membaca dengan fasih Al-Quran dan hadis tentang larangan merusak alam semesta. Yang kedua menghafal dengan tepat ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan merusak alam semesta. Jadi kalau bisa jangan hanya bisa dibaca saja, membaca saja, tapi juga hafal. Karena dengan hafal nanti anak-anak akan lebih mudah memahami, menulis dan sebagainya. Ini tujuannya. Yang ketiga menganalisis ayatnya tentang larangan merusak alam semesta. Dan yang keempat menunjukkan contoh kerusakan alam akibat perbuatan manusia. Jadi bisa memberikan contoh-contoh akibat perbuatan manusia seperti ini, nanti akibatnya seperti ini. Mengidentifikasi permasalahan kerusakan alam sekitar. Dan yang keenam membuat skema penanganan masalah kerusakan alam sekitar. Itu tujuan daripada pembelajaran kita. Berikutnya kita akan melihat pada peta kompetensi, di mana perhatikan anak-anak ya. Itu adalah Quran surat Ar-Rum ayat 4142, Quran surah Ar-Raf dan seterusnya. Ini peta kompetensinya adalah membaca, menulis dan menghafal. Setelah itu menerjemahkan, memahami isi kandungan. Setelah bisa menerjemahkan, memahami isi kandungan, menganalisis, mengevaluasi kontekstualisasinya. Dan yang terakhir yaitu bisa mengamalkan pesan ayat Quran surat Ar-Rum. Artinya kalau di situ pada ayat tersebut ada yang menganjurkan agar kita memperbaiki lingkungan, jadi kita bisa mengamalkannya, mengaplikasikannya bagaimana cara kita melestarikan lingkungan. Itu kompetensi atau peta kompetensinya anak-anak. Kita lanjutkan sekarang. Ada sebuah gambar, coba perhatikan, amati gambar ini kemudian renungkan ya. Jadi ada hutan, yaitu sangat subur, hijau, banyak sekali manfaatnya, kelihatannya sangat indah.
Kemudian pada gambar bawahnya itu juga hutan yang sudah ditebang akibat perbuatannya siapa, itu nanti efeknya bagaimana, itu bisa anak-anak amati kemudian renungkan. Setelah itu anak-anak memberikan sebuah tanggapan bagaimana menindaklanjuti alam yang sudah rusak seperti itu. Untuk berikutnya, anak-anak, selanjutnya adalah kita akan memahami daripada Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Jadi akan saya bacakan dulu ya, anak-anak nanti menentukan bacanya sesuai indikatornya tadi dan tujuan belajarannya, membaca, menghafal, dan jangan lupa dihafalkan juga ya. Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lidziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Setelah bisa membaca, anak-anak baca dan baik dihafalkan ya. Berikutnya kita akan membahas makna mufradatnya. Zaharul fasadu, artinya telah tampak kerusakan. Bima kasabat, karena perbuatan, liyudhiqahum, menimpakan kepada mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah. Siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi. Fanduru, perhatikanlah. Dan akibat musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah. Arti daripada atau terjemahan daripada Quran surat Ar-Rum ayat 42 yaitu telah nampak kerusakan di darat maupun di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Adakanlah perjalanan di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Selanjutnya langsung pada penjelasan bahwa dalam surat Ar-Rum ayat 41-42 ini Allah menunjukkan melalui ayat ini bahwa telah terjadi kerusakan di bumi, baik di daratan maupun di lautan. Nah, kejadian-kejadian alam itu membuat ketidakkeseimbangan alam, seperti perubahan musim, cuaca yang ekstrim, kemarau yang berkepanjangan, yang menyengsarakan manusia. Jadi semua olah perbuatan manusia akibatnya akan kembali kepada manusia. Kenapa sampai terjadi banjir? Kenapa sampai terjadi tanah longsor? Kenapa sampai terjadi kebakaran dan sebagainya? Itu semua aslinya adalah akibat daripada olah tangan manusia itu sendiri. Mereka kadang-kadang bahasa mereka adalah membangun, tapi kadang-kadang merusak di tempat lain. Yo kita membangun ning kene rusak di tempat lain. Ya itu. Ini semuanya ketika nanti ada akibat yang menimpa pada manusia itu sebetulnya adalah akibat olah tangan manusia itu sendiri. Dan Allah juga menjelaskan kepada manusia bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah karena perilaku manusia itu sendiri, baik disebabkan perilaku maksiat maupun kesalahan pengelolaan bumi. Kenapa itu kok sampai di suatu tempat, di suatu daerah, ya sering kita dengar di situ katanya itu ya, itu kemarin itu ada tsunami. Loh, ternyata sebelum tsunami terjadi itu tempat itu adalah merupakan surga dunia. Wis pokoknya tapi surga dunia yang isinya adalah maksiat. Nah, ternyata karena ada semacam itu Allah menegur mereka melalui banjir bandang atau melalui topan. Itu sebenarnya adalah akibat oleh tangan manusia sendiri melalui tsunami. Kemudian namun demikian Allah memberi kemungkinan manusia untuk sadar dan kembali ke jalan Allah setelah
mereka sebagian dari akibat perilaku mereka itu sendiri. Jadi setelah mereka itu mendapatkan teguran melalui bencana-bencana tertentu, diharapkan mereka itu menyadari kemudian akan kembali kepada Allah, sadar bahwa semua yang terjadi itu adalah merupakan teguran bagi mereka untuk mereka tidak mengulangi perbuatan yang berbuat maksiat itu, sehingga nanti diharapkan mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai diri kita anak-anak sekalian ya, jangan sampai membuat kerusakan di muka bumi, merusak tanaman, kemudian gunung kita jubruk. Ini jangan sampai. Allah juga memerintahkan manusia untuk merenungkan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di masa lalu. Orang-orang musyrik juga seperti itu. Mereka melakukan maksiat, kemungkaran, kemudian Allah kasih teguran atau bencana. Kita juga demikian. Hendaklah apa yang terjadi ini betul-betul kita resapi, jangan sampai kita membuat kerusakan di muka bumi ini sehingga akibatnya pun juga akan kembali kepada kita juga. Kenapa terjadi banjir di lingkungan kita? Kadang-kadang untuk kalenan saja atau tempat pengaliran air, sering sekitar kita itu kita uruk ya. Kita uruknya bukan main-main, uruknya itu pakai bahan batu. Batunya dari mana? Batunya dari gunung. Gunung itu yang harusnya jadi keseimbangan alam, biar alam itu tidak mudah goyah, tidak mudah terjadi gempa. Gunung itu kita keruk pakai alat berat, kemudian kita usung ke sekitar lingkungan kita. Ada slogan tempat air, kemudian kita huruf sehingga airnya nanti lewat mau lewat mana itu kita tidak tahu. Sementara sekitar kita sudah kemudian kita ratakan, setelah itu kita pelur dengan semen dan pasir begitu kuatnya. Air turun dari langit, mau meresap ke bawah tidak bisa, mau lewat slogan atau kalenan tidak ada. Akhirnya lewat mana? Ya lewat depan rumah kita dan masuk rumah kita loh. Berbeda zaman dahulu. Zaman dahulu di sekitar kita itu kalenan itu lebar-lebar. Air turun dari langit, air hujan langsung meresap ke bumi, ke tanah. Karena tanahnya masih tanah biasa itu, mudah meresap. Tapi kalau sekarang sudah kita paping, sudah kita cor, mau meresap kemana itu? Akhirnya bingung. Mau lewat slogan kalenan tidak ada kalenan, ya lewat-lewatnya. Itu sebetulnya juga akibat dari perbuatan kita sendiri. Oke, anak-anak kita lanjutkan, yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu 'ala ma fi qalbihi wa yashhadullahu 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nas wallahu la yuhibbul fasad. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم حسبه جهنم ولبئس المهاد. Ini Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Ini juga masih tentang berbuat kerusakan di bumi. Kita perhatikan pada mufradatnya, yaitu yu'jibuka, menakjubkanmu, wasyidu, dan bersaksi, alat bil khisam, penentang yang lain keras, ya, penentang yang sangat keras. Liyufsida biha, merusak di bumi, wan nasl, keturunan, al-izzah, kesombongan. Kosakata ini adalah dari Quran yang kita baca tadi. Selanjutnya kita lihat pada terjemahnya. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia ini menarik hatimu. Dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya. Dan merusak tanaman-tanaman dan juga binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan.
Dan apabila dikatakan kepada mereka bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya dan menyebabkannya berbuat dosa, maka cukuplah balasan mereka adalah neraka jahanam. Dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Ini terjemahan daripada ayat tersebut. Kita berlanjut pada penjelasan. Ayat tersebut menegaskan perangai orang-orang munafik. Jadi kita berbicara tentang orang-orang munafik. Dijelaskan tersebut termasuk sikap mereka terhadap kelestarian lingkungan. Orang-orang munafik memiliki ciri pandai berkata-kata. Nah, omong halus, empuk. Anu ya, nanti tak kasih ini, pokoknya beres nanti. Kamu keuntungannya begini. Nanti tanahmu tak keruk, setiap satu kurkan sekian. Loh ini, omongnya manis. Bahkan sono sing wis irung apa-apa kayak 1 juta. Empuk tapi bareng kok ditenano. Ini jangan sampai anak-anak ya. Harus waspada. Ini. Lah ucapan mereka sangat menarik, perilaku dan ucapan mereka bertolak belakang. Ini katanya nanti tanahmu nanti saya bikin rata, bagus. Nanti untuk pemukiman juga bagus. Neng padi lo, keruk santai ditenano kayak mulang sogo. Ini jangan sampai seperti ini. Kita jangan sampai terkecoh dan jangan sampai berpikir seperti itu. Ini adalah ciri orang munafik. Bahkan ego kesombongannya. Perilaku dan ucapan mereka bertolak belakang. Bahkan ego kesombongannya mereka pun juga bangkit saat diminta partisipasinya dalam pelestarian alam. Jadi ketika mereka itu kelihatannya itu mau membangun di sini tapi merusak di sana. Kadang-kadang terjadi negosiasi di antara kita, Pak, tempatmu saya bikin begini, nanti keuntungannya Bapak begini, tapi ternyata apa? Tapi kalau ditegur, Mas, dia nanti yang sana, wis penting manut dan seterusnya. Ini ciri khas orang munafik. Nah, terkait dengan alam, mereka menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, tetapi sesungguhnya merekalah yang merusak alam. Yo ketoke ndandani ning sing asli rusak itu. Ini. Ya itulah ciri khas orang munafik. Ketoke manis ning kene ning kono. Ketoke apik ning kene tapi nekek ning kono gitu. Mereka akan mendapatkan balasan perbuatan mereka berupa neraka jahanam. Jadi mereka orang-orang munafik yang suka berbuat manis, kita bangun yang jebulin yang rusak, kita apik yang jebulin nekek ya, kita apik tapi nekek ini. Ini adalah tempat mereka bisa adalah neraka. Ini anak-anak sekalian terkait dengan kelestarian lingkungan, mari kita jaga lingkungan kita, jangan sampai kita ikut-ikutan menjadi orang-orang yang berbuat munafik dengan merusak lingkungan, kelihatannya nonton lingkungan tapi justru merusak lingkungan. Selanjutnya anak-anak, kita lanjutkan pada sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Hadatsana Yahya bin Yahya wa Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Ubaid al-Ghubari wa lafdul Yahya qala Yahya abarana wa qala al-akhran hadatsana Abu Awanah an Qatadah an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yurisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu taurun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bi shadaqah. Ini yang harusnya kita lakukan. Perhatikan pada arti terjemahan dari hadis ini. Dari Qatadah, dari Anas bin Malik berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis ini menjelaskan bahwa menanam tanaman atau pohon yang mungkin kita tanam itu sangat bermanfaat sekali bagi makhluk dan juga menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya. Artinya walaupun kita yang menanam, belum tentu kadang kita itu menuai dari hasil tanaman kita. Bisa saja orang lain, anak cucu atau bahkan siapapun lah. Dan itu selama bisa dimanfaatkan oleh mereka, sebetulnya itu adalah merupakan sedekah dari kita. Mungkin kita menanam pohon mangga, kemudian berbuah. Kemudian mangga tersebut dimaem oleh lowo atau apa itu?
apa sih namanya, lowo atau siapa, codot ya. Nah itu sebetulnya bukan hal yang sia-sia, bukan hal yang sia-sia. Itu tetap menjadi sedekah dari kita. Jangan sampai kesenangan kono, kene sing nandur. Jangan sampai daripada kita nandur, kita awake dhewe nandur tapi tidak mendapatkan nikmatnya, justru sing nikmati wong liya mendingan rasa nandur. Jangan seperti itu. Tujuan kita adalah ibadah, yaitu melestarikan alam, menata lingkungan. Kita tanami pohon, kita tanami biar tidak terjadi banjir, biar tidak terjadi bencana. Tujuan kita adalah ibadah. Andai kan nanti dimanfaatkan oleh orang lain atau makhluk yang lain, itu adalah merupakan sedekah bagi kita. Tidak ada yang sia-sia. Nah ini, hadis ini mendorong untuk kita untuk senantiasa melestarikan lingkungan dan alam sekitar kita. Dan anak sekalian, kita lanjut pada rangkuman ya. Allah melarang umat manusia untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kemudian fasad artinya adalah kerusakan dalam artian yang lebih luas. Fasad mencakup semua bentuk kerusakan, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat rohani. Jadi kerusakan apa saja, bisa kerusakan materi juga fisik, artinya diri kita, dan juga yang lain. Kerusakan rohani mempengaruhi pola pikir kita pada hal-hal yang negatif, itu juga termasuk rusak. Ada unsur mungkin daripada ini, jangan sampai. Fasad di dalam agama dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan berbuat maksiat, bid'ah dan syirik. Ini buat maksiat, kerusakan. Misalnya mendirikan tempat ya sebagai tempat-tempat yang elek-elek kanggo ngono-ngono, itu juga termasuk fasad. Ini juga membuat kerusakan itu. Jadi tidak hanya sekedar menebang pohon atau mengeksploitasi lingkungan dengan semena-mena, tidak hanya seperti itu. Pada dasarnya yang namanya fasad itu adalah semua jenis-jenis kerusakan yang termasuk maksiat kepada Allah. Tindakan merusak tanaman bisa berwujud dalam bentuk ilegal atau penebangan liar, kemudian menggunakan pupuk kimia yang berlebihan, dan juga termasuk pembakaran hutan. Ini termasuk juga tindakan merusak lingkungan. Ragu sebanyak-banyaknya, kemudian penebangan yang liar, ini juga termasuk tindakan kerusakan. Tindakan merusak keturunan adalah dengan melakukan perzinahan dan penyelewengan orientasi seksual lainnya seperti homo dan lesbi. Ini juga termasuk kerusakan. Jadi perbuatan zina itu juga merusak ya merusak lingkungan, ya merusak keturunan juga. Lingkungan jadi resah karena yaitu tadi perbuatan-perbuatan yang maksiat. Perzinahan itu juga termasuk merusak, tapi merusak keturunan. Karena Allah, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Anak-anakku sekalian, kiranya untuk pertemuan kita kali ini kita coba sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Dan mohon maaf tentunya apa yang saya sampaikan banyak sekali kehilafan, kekeliruan dan kesalahan dari saya. Oleh karena itu apabila ada yang benar itu semua adalah Allah, dan kesalahan-kesalahan itu adalah memang timbul dari kepribadian saya yang sangat bodoh. Itu sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Untuk itu kita tutup bersama anak-anak dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.